balik lagi di Truth Geometry. Tell revelation to the whole world. Hari ini kita akan melakukan sebuah eksperimen sains. Tapi kayaknya aku nggak bisa sendiri nih, aku butuh teman. Coba ya, kita panggil dulu. Halo semua, nama aku Evan. Jadi kali ini aku akan menemani Kak Ajeng. Nah, makasih Evan udah mau nemenin aku, biar aku nggak sendirian nih di sini. Kak. Oke, hari ini kita mau melakukan eksperimen sains. Kamu semangat nggak? Semangat dong Kak. Nah, kita hari ini mau melakukan eksperimen sains balon air dan api. Barang-barang yang diperlukan yang pertama adalah balon. Wah, kita akan butuh balon. Adik-adik di rumah juga pasti sering kan main balon. Nah, yang kedua kita akan butuh lilin. Ya, lilin. Buat kalau mati lampu pasti punya deh. Ntar kalau habis pakai buat eksperimen, jangan lupa dibalikin. Nanti kalau mati lampu mamanya teriak-teriak. Oke, yang ketiga kita butuh Korek Kak. korek. Pinter. Nih adalah barang-barang yang kita butuhkan. Balon, lilin, dan korek. Oke, kamu pegangin dulu nih. Balon ini melambangkan hidup kita. Enteng ya, seperti balon. Tapi Tuhan itu sudah menghembuskan rohnya ke dalam hidup kita. Dan Tuhan juga sudah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menjadi seperti balon kedua. Coba tolong ambilin balon kedua. Aduh Kak, berat banget nih. Berat banget ya. Iya, karena sekarang balonnya ada airnya. Aduh, berat banget emang. Nih, kamu tolong pegangin dulu biar nggak terbang-terbang. Balon kedua ada airnya. Roh Kudus itu bisa dilambangkan oleh air. Dan hari ini kita ada dua balon. Balon yang pertama tidak ada airnya dan balon kedua akan ada airnya. Kita akan sama-sama lihat di eksperimen balon kali ini. Oke. Waduh. Hidup kita ini seperti balon. Dan dikatakan kalau di dalam firman Tuhan, di hari-hari terakhir manusia akan menjadi sangat ganas. Manusia hanya akan mementingkan dirinya sendiri dan akan menjadi sangat egois dan hanya mendengarkan apa yang hatinya mau. Nah, tapi dikatakan, coba nyalain dulu. Nah, kalau kita itu hidup menurut keinginan daging, kamu tahu nggak artinya keinginan daging? Itu apa Kak artinya? Wah, adik-adik di rumah, keinginan daging itu adalah saat kita lebih memilih mengikuti apa yang kita mau, apa yang menurut kita nyaman. Contohnya nih, kalau di rumah, kalau lagi hari Minggu, wah enak banget tuh kan buat tidur siang, bener nggak? Iya tuh Kak. Buat main game, tapi seberapa banyak dari kita rajin ke sekolah minggu, hari Minggu? Saya Kak. Oh, kamu rajin, puji Tuhan. Nah itu adalah contoh di mana kita itu bisa mengikuti keinginan daging kita atau kita mengikuti Roh Kudus. Nah, hidup yang kedua ini, balon yang kedua adalah contoh daripada hidup yang mengikuti Roh Kudus. Dikatakan kalau misalnya ya kita hidup menuruti keinginan daging dan keinginan jiwa kita, itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita lihat ya, balon yang pertama. Wah, kaget. Sampai berasap nih labnya. Oke. Dan yang kedua adalah hidup atau balon yang diisi oleh air. Atau hidup yang mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Waktu hari Minggu atau waktu apa kita lagi pengen banget main. Tapi tiba-tiba ada suara kecil di hati kita. Suara kecil di hati Evan yang berkata apa? Aduh, kayaknya momen-momen kayak gini, apalagi melihat keadaan Indonesia, kayaknya aku pengen berdoa deh. Pernah nggak tiba-tiba kayak gitu? Atau ngelihat berita sakit nih, berita COVID. Terus tiba-tiba ada keinginan di hati kamu untuk berdoa. Pernah nggak? Pernah Kak. Nah, terus waktu ada keinginan di hati kamu ikutin atau tetap main game? Ya kadang-kadang tetap main game Kak. Iya, tapi kadang-kadang ikutin kan suara hatinya. Nah, perhatikan baik-baik.
Karena itu adalah suara Roh Kudus dalam hidup kita. Waktu hidup kita itu dipenuhi Roh Kudus, waktu kita itu hidup berdasarkan apa yang Roh Kudus mau. Coba kita nyalain lagi lilinnya. Apapun yang dunia coba lakukan, dengan semua sakit penyakit, semua hal, api daripada si jahat yang mencoba untuk menghancurkan hidup kita. Tapi kalau kita hidup berdasarkan Roh Kudus, berdasarkan suara daripada Roh Kudus, dan keinginan daripada Roh Kudus, apapun yang dunia coba lakukan, itu tidak akan bisa menghancurkan kita. Seperti balon yang diisi oleh air. Saat balon ini diisi oleh air, dan kenapa dia tidak bisa meledak? Karena air itu akan menyerap semua panas daripada api. Jadi hari-hari, apalagi di hari-hari terakhir seperti ini, kita harus hidup mengikuti Roh Kudus. Kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu akan membuat kita tidak akan bisa dihancurkan oleh api daripada dunia. Seru banget ya eksperimen hari ini. Seru kok. Eksperimen kita Sil. berhasil. Nah, adik-adik di rumah, kalau mau nonton lagi video-video eksperimen sains dengan kebenaran firman Tuhan yang selalu baru setiap hari, jangan lupa nonton terus The Truth Laboratory. Tell revelation to the whole world. Saya Ajeng. Saya Evan. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Dadah. selanjutnya.